Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melaporkan hasil presentasi diskusi modul 1.3, yaitu diskusi kelompok 2. Yang kali ini akan disampaikan oleh Solihun, guru SD Limbangan 3, CGP Angkatan 11. Video ini dibuat untuk mengunggah tugas ruang kolaborasi modul 1.3 presentasi dan umpan balik prakarsa perubahan melalui analisis atap dan kanvas bagja. Anggota kami yaitu anggota kelompok 2, yang mana yang pertama yaitu saya sendiri, Solihun. Di saat melakukan presentasi, saya bertugas sebagai penanya dan penanggap dari kelompok yang lain. Yang kedua yaitu Ibu Siti Muthoharoh, dalam hal ini bertugas sebagai notulen dan penguatan. Yang ketiga yaitu Ibu Uswatun Hasanah, beliau mendapatkan tugas sebagai penjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu Ibu Aulia Parahita, bertindak sebagai moderator. Dan yang kelima yaitu Ibu Lina Istiqomah sebagai presenter. Biasa dalam belajar kami dibimbing dan dipandu oleh fasilitator yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sapari. Beliau sangat luar biasa, telaten, sabar dalam membimbing kami. Begitu juga tidak lepas atas peran pengajar praktik kami, yaitu Bapak Ahmad Tantowi. Kami kelompok 2 ketika berdiskusi, setiap anggota menyebutkan visinya masing-masing. Yang pertama, visi saya sendiri yaitu Solihun, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang religius, berbudaya, ramah, inklusif, dan memotivasi murid untuk mengembangkan potensi dan kompetensinya secara holistik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu Ibu Siti Muthoharoh, dengan visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang religius dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan cerdas berteknologi sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu Ibu Aulia Parahita. Beliau memiliki visi yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila serta cinta lingkungan. Adapun yang keempat yaitu Ibu Lina Istiqomah, dengan visinya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, inspiratif, dan berfokus pada perkembangan seluruh siswa sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu Ibu Uswatun Hasanah, dengan visinya terwujudnya generasi unggul yang religius, aktif, kreatif, dan dinamis, berwawasan global sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dari kelima anggota kami dengan visinya yang sangat luar biasa dan hebat-hebat, kami menyimpulkan satu visi kelompok kami
yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inklusif, dan cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Visi kelompok ini kami buat berdasarkan saripati seluruh visi kelima anggota kelompok kami, di mana kita mencari kesamaan. Ketika semuanya sudah sama, kita satukan persepsi dan tumbuhlah satu visi kelompok, yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inklusif, dan cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam menerapkan visi kelompok, kami menggunakan metode ATAP, di mana A-nya itu sebagai aset, T-nya itu sebagai tantangan, A yang kedua yaitu aksi, P-nya adalah pembelajaran. Di mana pada A awal atau aset, di mana kita semua memiliki kekuatan atau aset ataupun modal atau juga potensi, yaitu sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Aset yang dimiliki dari visi kelompok 2 yaitu yang pertama, memiliki mayoritas peserta didik yaitu muslim. Yang kedua, keberagaman adat, budaya, dan bahasa. T-nya yaitu tantangannya. Di sini kami merumuskan dua tantangan. Yang pertama, bagaimana mengarahkan pembiasaan murid untuk melaksanakan mujahadah, sholat berjamaah, dan mempraktekkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, memberi pemahaman kepada siswa agar tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti bullying. Sekarang sedang trending topik, yaitu anak sekolah melakukan bullying atau kenakalan remaja dan lain-lainnya. Lalu apa aksi yang kami lakukan? Tentunya karena kami adalah seorang guru, dan guru yaitu slogannya digugu dan ditiru, apalagi setelah kami mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara memiliki 3 slogan yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, di mana dengan mengambil slogan Ingarso Sung Tulodo, kami semua sebagai guru tentunya akan memberikan contoh teladan yang baik. Dengan guru memberikan contoh teladan yang baik, diharapkan semua siswa bisa mengikuti dan juga bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh guru. Yang keempat yaitu P, pembelajaran. Tentunya dalam melakukan pembelajaran, kami akan selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, kami melakukan feedback dan reflective learning. Yang ketiga, kami melaksanakan pembelajaran terpadu. Dan yang keempat, kami mendorong kolaborasi antar siswa untuk mengembangkan inklusivitas dan kemampuan sosial mereka. Bapak Ibu guru yang hebat, selain menggunakan metode ATAP, kami juga melaksanakannya dalam metode Bagja, di mana Bagja ini terdiri dari 5 huruf. Huruf yang pertama yaitu B, kami artikan dengan buat pertanyaan. Adapun A-nya, huruf yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Dan huruf yang ketiga yaitu G,
gali mimpi. Dan huruf yang keempat J yaitu jabarkan rencana kita. Dan huruf A yang kedua yaitu atur eksekusi. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam visi kelompok kami memiliki prakarsa perubahan, yaitu menguatkan karakter murid yang berakhlak mulia, di mana dalam melaksanakan prakarsa perubahan ini kami menggunakan metode Bagja dengan huruf yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Kami membuat pertanyaan sebagai berikut: apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan karakter murid yang berakhlak mulia? Tentunya setelah ada pertanyaan, tentu ada tindakan ataupun solusi jawaban yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Tentunya untuk menjawab pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan karakter murid yang berakhlak mulia, tentunya yang pertama, guru memberikan teladan yang baik pada murid, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, melakukan pembiasaan positif untuk menguatkan karakter berakhlak mulia. Yang kedua, setelah membuat pertanyaan dan membuat alternatif jawaban ataupun tindakan, yaitu kita mengambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk menguatkan karakter murid yang berakhlak mulia? Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini kami juga menyiapkan 2 tindakan ataupun alternatif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu menerapkan pembiasaan mujahadah, sholat berjamaah, dan melaksanakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, menggerakkan murid untuk melaksanakan sholat berjamaah, mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler, contohnya untuk tingkat SMP dan SMA yaitu organisasi ekstrakurikuler OSIS, dan untuk SD, SMP, SMA yaitu ekstrakurikuler pramuka, PMR, ROHIS, dan lain sebagainya yang bisa menggerakkan kegiatan yang positif kepada semua siswa di sekolah. Yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Untuk menggali mimpi, kami membuat pertanyaan dengan apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul apabila penguatan karakter murid yang berakhlak mulia dapat terwujud. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami menyiapkan 3 tindakan. Yang pertama, melakukan observasi terhadap penguatan karakter dengan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan positif. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, mendokumentasikan setiap kegiatan penguatan karakter pada murid untuk mengukur sejauh mana karakter murid yang sudah terbentuk. Yang keempat, dari prakarsa Bagja yaitu J, jabarkan rencana. Untuk menjabarkan rencana, kami membuat pertanyaan, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menguatkan karakter murid yang berakhlak mulia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kelompok kami, kelompok 2, yaitu membuat alternatif tindakan. Yang pertama, membuat program kegiatan yang dapat menguatkan karakter murid yang berakhlak mulia. Yang kedua, melakukan komunikasi aktif dengan orang tua atau wali murid.
Dan untuk huruf yang terakhir dari model bagja yaitu A, atur eksekusi. Untuk mengatur eksekusi, kami membuat pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan penguatan karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Tentunya karena kami ini adalah organisasi pendidikan, yaitu sekolah, memiliki pemimpin atau kepala sekolah, maka yaitu kami akan mengajak semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah dan rekan sejawat, juga peserta didik, untuk melaksanakan secara bersama-sama pembiasaan karakter yang baik dimanapun kita berada, baik kita dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ataupun sesudah kita selesai melaksanakan pendidikan guru penggerak. Karena ketika merawat, ketika merintis itu mudah, tapi yang paling sulit yaitu merawat keberlanjutan. Maka dari itu, insya Allah kelompok kami, kelompok 2, sudah terbentuk karakter yang sangat kuat. Apalagi kami dipandu oleh leader kami, yaitu Ibu Siti Muthaharoh, yang sangat membantu dan mengayomi kelompok 2 atau kelompok kami. Juga tidak menafikan peran dari Bu Uswatun Hasanah, Bu Aulia Parahita, dan juga Bu Lina Istiqomah. Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih telah menyaksikan pemaparan video presentasi hasil diskusi kami. Bapak Ibu guru yang hebat, kami menghargai dan mengapresiasi waktu yang telah disempatkan oleh Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum kami menutup video pemaparan hasil presentasi diskusi kami, yaitu kami juga menampilkan tanggapan dan pertanyaan di saat kami melaksanakan mempresentasikan hasil diskusi kami. Antara lain, yang pertama, kami mendapatkan umpan balik ataupun tanggapan positif dari ibu kami, senior kami yang sangat luar biasa dan menginspirasi kami, yaitu Ibu Triwahyuni. Ibu Triwahyuni berpendapat pada kelompok kami, visi kelompok 2 sangat luar biasa. Dengan menggunakan atap dan kanvas bagja, semua sudah terinci, luar biasa. Terima kasih pada Ibu Triwahyuni yang telah memberikan tanggapan pada presentasi kelompok kami. Yang kedua, yaitu setelah kami melaksanakan presentasi hasil diskusi kami juga mendapatkan pertanyaan yang sangat luar biasa dan membangun, yaitu pertanyaan dari Ibu Rudiahwati dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah tantangan utama dalam menerapkan prakarsa perubahan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika terjadi ketimpangan antara aset dan potensi siswa? Setelah pertanyaan Bu Rudiahwati dilanjutkan oleh Ibu Dian Ratnasari dengan pertanyaannya, apa tantangan terbesar dalam mengajarkan akhlak mulia dan bagaimana solusinya? Untuk menjawab pertanyaan Ibu Rudiahwati dan Bu Dian, saya Solihun dan dibantu oleh Bu Uswatun menjawab pertanyaan Bu Rudiahwati dan Bu Dian
yaitu dalam setiap program kegiatan akan selalu muncul yang namanya tantangan, dan itu pasti. Setiap melaksanakan kegiatan, kalau kita melaksanakan refleksi kegiatan, pasti di situ ada tantangan. Demikian juga dengan penguatan karakter murid berakhlak mulia. Tantangan yang akan dihadapi antara lain, yang pertama, keragaman agama, budaya, dan juga bahasa. Ini memberikan tantangan bagi kita dalam memberikan pemahaman bahwa dengan keberagaman tersebut sangat dibutuhkan sikap toleransi dan memahami pentingnya keragaman agama, budaya, dan bahasa. Justru dengan keberagaman ini merupakan aset negara, sebagaimana slogan bangsa Indonesia itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Yang kedua, tentunya tidak munafik, dan kita tidak menafikan dengan yang namanya teknologi. Teknologi dengan semakin pesat dan semakin maju, semuanya sekarang bahkan kecerdasan pun dibuat, ada teknologinya, yaitu AI. Jadi dalam kita berteknologi itu mengandung unsur positif dan juga mengandung pengaruh negatif. Jadi ini memberikan tantangan untuk meminimalisir pengaruh negatif dan kemajuan teknologi agar tetap menumbuhkan karakter murid yang berakhlak mulia. Tentunya untuk mengimbangi teknologi ini harus dibarengi dengan pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat yaitu dengan cara perkuat agama, perkuat pendidikan agama, perkuat pendidikan pesantren, perkuat pendidikan madrasah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu teladan yang baik. Dalam menghadapi tantangan ini kita harus bisa memberikan teladan yang baik. Karena untuk menjawab tantangan, kita harus bisa memberikan teladan yang baik dalam menumbuhkan karakter murid berakhlak mulia sepanjang hayat. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, nanti di saat sudah selesai pun, apalagi kita sudah menyandang predikat amanat yang sangat berat sekali, yaitu guru penggerak, maka kita harus bisa bergerak sesuai dengan slogan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tentunya tergerak di sini yaitu tergerak dengan hati nurani kita. Jadi insya Allah ketika tergerak kita dengan hati nurani kita, maka kita akan selalu diniatkan untuk ibadah. Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya jawaban tentang jawaban yang tadi disampaikan oleh Bu Uswatun dan Pak Solihun, ini diperkuat oleh jawaban Ibu Siti Muthaharoh, yaitu mengenai cara mengatasi ketimpangan aset dan potensi siswa dari Ibu Rudiahwati, dan yaitu dijawab oleh Ibu Siti Muthaharoh. Tentunya melalui analisis atap diharapkan kita mampu melihat ketimpangan tersebut sejak awal, sehingga kita mampu menyiapkan rencana-rencana atau solusi alternatif dalam mengatasi masalah yang ada, termasuk ketimpangan terkait aset dan potensi yang dimiliki murid. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bapak Rismono. Bagaimana anggota kelompok 2 bisa menyatukan visi individu menjadi visi kelompok? Jawaban terkait cara menyatukan visi individu menjadi visi kelompok dari Bapak Rismono
dijawab oleh Bapak Solihun. Yang pertama, tentunya dengan cara menganalisis masing-masing visi individu dan mencari persamaannya, kemudian diintegrasikan dalam satu kalimat yang menggugah. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Siti Masruroh. Bagaimana penerapan 5S agar berkelanjutan? Jawaban mengenai strategi keberlanjutan program 5S dari Ibu Siti Masruroh dijawab oleh Bapak Solihun dan Ibu Siti Muthaharoh. Dalam setiap upaya pendidikan, ibarat kita menanam pohon. Yang kita lakukan meliputi 3 fase yang harus dilalui, yaitu menanam, menumbuhkan, dan memastikan keberlanjutannya. Sesuai dengan hal tersebut, maka langkah yang bisa diterapkan dalam rangka memastikan keberlanjutan 5S antara lain: 1. Melalui keteladanan yang baik. Teladan ini berlaku sepanjang hayat, di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apapun. Kita juga dapat memberikan keteladanan melalui mendahului untuk memberi salam, tersenyum, menyapa, dan lain-lainnya. Jadi kita jemput bola. Apabila kita bertemu dengan murid kita, kita yang terlebih dahulu untuk memberi salam, tersenyum, menyapa, dan lain-lain. Yang kedua, menumbuhkan empati dari murid. Perbedaan manusia dengan mesin adalah pada rasa empatinya. Secerdas apapun mesin, tidak akan mampu mengalahkan rasa empati manusia. Maka mulailah dengan menumbuhkan rasa empati murid kepada siapapun untuk memberikan motivasi melaksanakan 5S. Yang ketiga, pembelajaran terintegrasi. Pembiasaan 5S tidak hanya dilakukan di awal pembelajaran, namun juga sepanjang kita melaksanakan pembelajaran. Bahkan 5S bisa dijadikan slogan-slogan penyemangat dalam pembelajaran. Yang keempat, dukungan orang tua. Kehidupan anak tidak akan pernah terlepas dari peran orang tua. Maka sudah selayaknya lah kita sebagai pendidik tetap meminta kerjasama dan peran aktif dari orang tua dalam menumbuh kembangkan karakter murid seperti pembiasaan 5S. Setelah kami melakukan presentasi dan diselipkan sesi tanya jawab dan juga tanggapan, kelompok kami melakukan penguatan yang dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Muthaharoh pada saat melakukan presentasi. Penguatan yang dilakukan oleh Ibu Siti Muthaharoh yaitu melalui visi guru penggerak yang diejawantahkan dalam sebuah prakarsa perubahan dengan analisis atap dan kanvas bagja akan mampu memberikan penguatan pendidikan di Indonesia dengan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai profil pelajar Pancasila dalam rangka menyiapkan Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang hebat. Saya Solihun, salah satu anggota dari kelompok 2, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.